Selamat malam, perkenalkan nama saya Natalia Mira. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi. NIM 1503030058. Dalam video kali ini, saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Kewarganegaraan sebagai Sosiologi Terapan. Buku ini ditulis oleh Patrick Gates, kategori sosial budaya. Ada 6 hal penting yang dibahas Gates dalam buku ini. Yang pertama, survei geografis kota. Yang kedua, survei sejarah kota. Yang ketiga, warga dalam proses pembangunan. Yang keempat, sosiologi terapan saat ini. Yang kelima, kota saat ini dan masa depan. Dan yang keenam, literatur of civis. Yang pertama yang saya bahas di sini yaitu survei geografis kota. Menurut Gates, kota terluas di dunia ini tetap menjadi labirin yang kurang atau lebih berkabut, di mana daerah sekitarnya dengan kota-kota kecilnya bisa terlihat tetapi menjadi samar-samar, bahkan dengan niat terbaik untuk menghindari generalisasi murah dari provinsi. Dalam buku ini, dia memberi kita gambaran grafis dari proses geografis yang mengarah ke perkembangan kota. Kita melihat dengan jelas tahap bertahap yang dengannya kota tumbuh dan membengkak dengan keturunan penduduk dari lereng bukit ke lembah, bahkan sebagai sungai yang mengalir melalui kota dialiri terus-menerus oleh sungai-sungai yang mengalir ke sana. Tetapi, apakah tidak ada perbedaan penting antara air pergumulan surga saat mereka mencurahkan ke dalam kota besar dan gelombang pengumpulan populasi yang mengikuti jalur perairan? Air mengalir melalui kota, terus menuju samudra yang luas, dan kemudian secara bertahap berkumpul ke atas ke dalam pelukan lembut awan dan melayang kembali ke perbukitan dari mana mereka mengalir turun ke langit, ke lembah. Yang kedua yang ditulis Gates dalam buku ini yaitu survei sejarah kota. Beberapa penyederhanaan panorama dari gagasan tentang sejarah yang sebanding dengan geografi kita. Dan jika mungkin sebangun dengan ini, jelas apa yang kita inginkan. Sekali lagi jawabannya, dating geografi meski tidak lagi dalam peta atau relief belaka, tetapi sekarang dalam bentuk vertikal, bagian dalam urutan strata naik dari masa lalu ke sekarang. Apakah kami mempelajari formasi batuan dengan ahli geologi, menggali lebih lagi tentang akumulasi dengan arkeologi, atau menafsirkan reruntuhan atau monumen dengan sejarawan? Padahal kondisi primitif kami catat di atas dengan fisiografer tetap jelas, memang biasanya permanen. Kota tidak kurang memiliki fase karakteristik perkembangan sejarah, mereka disuperposisikan. Demikian, di bawah ini bahkan dengan ciri khas peradaban patriarki, tatanan matriarkal sebelumnya yang sering terjadi menjadi terungkap. Ketertarikan kami dalam menjelajahi beberapa modern atau megakota Renaissance selalu bervariasi dengan menemukan beberapa yang indah sisa abad pertengahan. Di bawah ini beberapa pecahan reruntuhan Romawi. Di bawah ini mungkin ada benteng atau gundukan barbar. Oleh karena itu, minat yang menarik perjalanan yang memaksa kami untuk memulai survei kami lagi. Dimulai dengan lembah sungai yang seperti sebelumnya. Panorama geografis sekarang menjadi baru dan minat yang lebih dalam. Hal ketiga yang dibahas Gates dalam bukunya yaitu warga dalam proses pembangunan. Survei eksternal kota dengan bantuan materialnya, kerangka bangunan, karakteristik, dan gaya yang dominan. Untuk itu, survei psikologis yang lebih dalam terhadap warga itu sendiri. Kami mungkin mudah dimulai dengan ini juga dalam proses pengembangan mereka dalam faktanya. Metode kami memaksa kami untuk mengikuti kursus ini. Kami masuk kemudian sekolah, dan jika kita membawa pandangan yang segar, kita mungkin akan segera sepakat bahwa yang luar biasa Babel studi tabel waktu dan kurikulumnya mengungkapkan dapat dimengerti dari tidak satu pun dari berbagai geografis atau sejarah sudut pandang yang telah kami lintasi dari gunung ke laut dan dari masa lalu.
Tetapi konflik studi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menjadi sekaligus dimengerti bila dilihat terlepas dari setiap teori. Pasti pendidikan belum disebarluaskan oleh para pendidik dan bahkan memperoleh teori sendiri, yaitu upaya rekapitulasi orang-orang yang selamat dari setiap dan semua periode sebelumnya dalam praktik atau spekulatif mereka. Aspek khususnya legenda dan sastra ritual mereka dan kode. Jadi spesialisasi berlebihan pada aritmatika murah namun efisiensi, karakteristik terbaru dan periode keuangan kontemporer. Hal penting keempat yang ditulis Gates dalam bukunya yaitu sosiologi terapan saat ini. Kota dan anak-anaknya demikian secara historis menyajikan secara menyeluruh akumulasi paralel dari yang selamat atau rekapitulasi di masa lalu yang menjanjikan. Beberapa jenis saat ini murni, yaitu dijaga ketat untuk mereka. Kita semua kurang lebih bercampur dan dimodernisasi. Tetapi tetap saja apakah dengan paksaan jasmani atau rohani, baik demi roti atau kehormatan, masing-masing terutama dan praktis berdiri dengan perintahnya dan bertindak dengan formasi sosial yang dimilikinya. Jadi, sekarang pertanyaannya tentang kewarganegaraan praktis, yaitu sosiologi terapan dari setiap individu, setiap badan atau kepentingan dapat didefinisikan secara luas. Itu untuk menekankan tipe sejarah tertentu, formasi sosial dan pengaruhnya di sipil keseluruhan. Jika tidak memang mendominasi ini sejauh mungkin, kita semua untuk kemajuan tetap kita masing-masing mendefinisikannya dengan caranya sendiri. Karena itu satu orang energi industri membangun lebih banyak pabrik atau pemukiman kumuh. Yang lain secara alami lebih banyak pabrik untuk memasok mereka, dan di dewan kota atau nasional garis tindakan sadar atau tidak sadar tetap sejalan dengan ini. Pemerintah perwakilan gagal memberikan semua yang diharapkan para penemunya. Ia hanya karena ia sangat mewakili mayoritasnya. Dan dengan demikian ada kebenaran besar dalam penghiburan bersama yang kami miliki. Pemerintah kota seperti yang lebih besar jarang lebih buruk dari yang pantas. Setiap formasi sosial melalui setiap aktivitas materialnya memberikan pengaruhnya pada seluruh masyarakat, dan masing-masing ide dan cita-cita memang menang juga tempat dan kekuasaannya. Pada saat waktu legal dan sudut pandang hukuman mengarahkan dirinya sendiri terutama ke kasus-kasus individu atau filantropis, penderitaan yang meringankan perselisihan di tempat-tempat utama, dan sekarang pada gilirannya upaya higienis atau pendidikan muncul menuju mengobati penyebab alih-alih menunggu konsekuensi. Hal penting selanjutnya yang dibahas Gates yaitu kota saat ini dan masa depan. Oleh karena itu, setelah generasi liberal dan kekaisaran masing-masing berbahagia, visi masing-masing kekayaan dan kebesaran yang berkembang, itu pembaruan kepentingan sipil saat ini secara alami mengambil bentuk survei kebangkitan lingkungan kita yang sebenarnya. Pertama, pemetaan literal elemen regionalnya, dan kemudian interpretasi historisnya ini tidak hanya atau terutama dalam hal kota suci atau tradisi klasik maupun kota abad pertengahan atau Renaissance yang mengikuti ini, tetapi sebagai perpanjangan luar biasa dari gate abad pertengahan, dari tangga Wapping, pabrik lansir dan Black Country lega oleh kegembiraan kasar restorasi London, dan dihiasi untuk sebagian besar dengan sisa-sisa direndahkan dari Italia dan Prancis. Dengan demikian, tidak ada lagi pertanyaan dalam kewarganegaraan kita. Diskusi tentang membawa masuk atau meninggalkan geografi atau sejarah kita sudah terlalu lama tidak menyadarinya. Begitu pula menurut Jordania
M. Jordan yang berbicara dalam bentuk prosa. Tapi bagaimana dengan pembukaan masa depan? Semoga perkembangan sosial yang akan datang tidak lagi dapat dilihat oleh pengamat yang cermat pada kuman atau tunas yang sudah terbentuk atau membentuk atau disimpulkan oleh pemikir dari prinsip sosiologi. Saya percaya pada ukuran besar keduanya, namun tidak bisa dalam batasan ini mencoba membenarkan juga. Cukup untuk saat ini jika diakui bahwa manusia praktis dalam pemikiran dan tindakannya saat ini terutama adalah sebagai anak masa lalu yang sedang pingsan, dan bahwa di kota dia masih bekerja dalam jangkauan kondisi alam. Untuk menyadari faktor geografis dan sejarah kehidupan kota, kita ini jadi langkah pertama menuju pemahaman saat ini yang sangat diperlukan untuk setiap upaya ramalan ilmiah masa depan yang harus menghindari sejauh mungkin bahaya utopianisme belaka. Hal penting terakhir yang dibahas Gates dalam bukunya yaitu tentang literatur of cities. Tidak ada pembahasan tentang pendahuluan dan dasar-dasar PKN yang dapat diabaikan beberapa pertimbangan tentang literatur kota yang luas dan terus berkembang. Tapi bagaimana kita memanfaatkan ini? Bagaimana melanjutkannya? Seberapa terkoordinasi dengan survei independen dan tangan pertama yang dibutuhkan kota demi kota, dan bagaimana mereka menerapkan seluruh pengetahuan masa lalu dan sekarang ini untuk tindakan sipil? Jawabannya harus jelas sekali. Setiap kota, betapapun kecilnya, telah banyak literatur tentang topografinya dan sejarah di masa lalu. Pada kenyataannya begitu banyak sehingga hanya daftar pustaka dapat dengan mudah mengisi volume yang cukup. Yang akan dirindukan oleh spesialis akan menambahkan entry baru. Kumpulan literatur ini selanjutnya dapat dipandang sebagai bahan untuk monograf dan komprehensif, diperkaya dengan baik dengan peta dan ilustrasi seperti yang bisa dibanggakan oleh banyak kota. Dan ini mungkin lagi diringkas menjadi buku panduan. Buku panduan telah lama menjadi primadona detail deskriptif dan historis mereka, dan semakin meningkat interpretatif juga, terutama sejak Mr. Grant Allen memindahkan bahwasannya evolusioner dan kejelasan ekspositorinya dari alami ke sipil sejarah.